Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Mimtaja dengan NPM 2310103011 dari Rembel K3 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk tahun 2022 dan juga 2023. Ini ada 5 pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, dan juga serta kesimpulan dan saran. Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri farmasi terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini berfokus pada bidang usaha dan produk yang terdiri dari obat resep, produk kesehatan, nutrisi, serta distribusi, dan logistik. Untuk kepemilikan saham terkonsentrasi pada beberapa entitas utama, yaitu PT Ladang Ira Panen sebesar 10,46%, PT Gira Sole Prima 10,29%, PT Santa Seha Sanadi 10,07%, dan beberapa entitas utama lainnya. Kemudian, pemegang saham masyarakat sebesar 40,69%, lalu diikuti dengan saham Treasury sebesar 1,32%, dan tidak adanya kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi, yang menandakan bahwa manajemen lebih berfokus pada kinerja operasional perusahaan daripada kepemilikan saham. Selanjutnya ada kajian kinerja dan fundamental. Dari sisi operasional, terdapat penurunan dari NOWC sebesar 418 miliar dari 2022 ke 2023 yang berdampak pada turunnya TOC dan juga NOPAP. Hal ini mengindikasikan berkurangnya efektivitas dari operasional perusahaan. Lebih lanjut, dari sisi penciptaan nilai, MVA menurun cukup signifikan, sedangkan EVA bahkan berubah dari positif di 2022 menjadi negatif di 2023, yang menunjukkan bahwa keuntungan operasional tidak cukup untuk menutup biaya modal, sehingga manajemen perlu melakukan efisiensi lanjutan. Kemudian ada profitabilitas dan manajemen aset. Dari sisi profitabilitas, GEP, ROI, dan juga ROE PT Kalbe Farma menurun dari 2022 ke 2023, mencerminkan efisiensi laba yang menurun. Sementara itu, fixed asset turnover meningkat, menunjukkan penggunaan aset tetap yang lebih efisien. Namun, penurunan inventory dan juga receivable turnover mengindikasikan perputaran stok dan juga piutang melambat yang dapat berdampak pada arus kas operasional. Selanjutnya ada likuiditas dan juga nilai pasar. PT Kalbe Farma menunjukkan likuiditas yang kuat dengan kenaikan current ratio, quick ratio, dan cash ratio yang menandakan peningkatan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sisi pasar, rasio price to earning dan juga price to book menurun akibat koreksi harga saham dan juga laba yang mencerminkan melemahnya sentimen investor dan valuasi yang lebih konservatif terhadap PT Kalbe Farma di 2023. Selanjutnya ada struktur modal. Kebijakan pendanaan KLPF mengikuti backing order teori, mengutamakan dana internal. Hal ini tercermin dari turunnya debt to capital ratio dari 3,13% menjadi 2,92% dan liabilitas tanpa penerbitan utang ataupun juga saham baru. Memiliki akses ke pinjaman bank dengan suku bunga 4,90% sampai 8,33%. Perusahaan tidak memanfaatkan utang secara optimal sehingga kurang mencerminkan trade-off. Selanjutnya, kebijakan dividen. Peningkatan DPR PT Kalbe Farma dari 48,14% ke 63,53% di 2023 mencerminkan kebijakan dividen yang lebih agresif. Hal ini memberi sinyal positif, yaitu kecil, namun bisa juga memberikan sinyal negatif yang menunjukkan terbatasnya ruang untuk reinvestasi. Sehingga manajemen perlu memastikan kebijakan ini tetap berkelanjutan tanpa menghambat pertumbuhan jangka panjang. Sebagai kesimpulan, PT Kalbe Farma Tbk menunjukkan kondisi keuangan yang stabil dengan likuiditas kuat, namun kinerja profitabilitas dan nilai tambah menurun. Rasio seperti NOPAT, ROI, dan juga ROE mengalami penurunan, diikuti dengan koreksi nilai pasar yang tercermin dari turunnya price to earning dan juga price to book ratio. Modal perusahaan sangat konservatif dengan debt to capital ratio di bawah 5%, menunjukkan dominasi pendanaan dari laba ditahan. Sementara itu, kebijakan dividen bersifat agresif, peningkatan dividen payout ratio di tengah penurunan laba menjadi sinyal positif, namun tetap perlu diwaspadai keberlanjutannya. Untuk meningkatkan kinerja dan juga memperkuat posisi keuangan perusahaan ke depan, saya memberikan beberapa saran untuk perusahaan, yaitu pertama, meningkatkan efisiensi operasional dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap biaya operasional dan strategi produksi.
Dua, mengembalikan nilai tambah ekonomi dengan meningkatkan efisiensi penggunaan modal, termasuk meninjau kembali struktur investasi dan proyeksi return. Yang ketiga, mengoptimalkan manajemen aset lancar dengan memperbaiki kebijakan manajemen persediaan dan penagihan utang. Keempat, meninjau strategi pendanaan dengan mempertimbangkan pemanfaatan utang secara selektif. Dan yang terakhir, menyeimbangkan antara distribusi dividen dan kebutuhan reinvestasi laba. Untuk referensi yang saya gunakan untuk menyusun proyek PCPL ini, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.